Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Nurhasana. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang psikologi belajar. Psikologi belajar. Pengertian psikologi belajar. Psikologi secara istilah artinya adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa. Adapun belajar adalah suatu perubahan yang diperoleh individu. Nah, kalau digabungkan antara psikologi dan belajar atau psikologi belajar adalah teori-teori psikologi yang mempelajari proses belajar, bagaimana cara individu belajar atau melakukan pembelajaran. Selanjutnya, ciri-ciri belajar. Nah, ciri-ciri belajar itu ada 4. Yang pertama itu adalah perubahan yang terjadi secara sadar. Maksudnya adalah kita menyadari bahwa pengetahuannya itu sudah bertambah, atau pengetahuan yang telah kita pelajari itu bertambah. Adapun yang kedua itu perubahan dalam belajar bersifat fungsional. Maksudnya perubahan yang terjadi dalam diri individu berlangsung terus-menerus dan tidak statis dan akan berguna untuk kehidupannya. Yang ketiga, perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif. Maksudnya, makin banyak usaha belajar itu dilakukan, maka makin banyak dan makin baik perubahan yang diperoleh. Adapun perubahan yang terakhir itu adalah perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara. Maksudnya, perubahan yang terjadi karena proses belajar itu bersifat permanen atau menetap, tetapi jika digunakan dan dilatih terus-menerus. Selanjutnya, jenis-jenis belajar. Jenis-jenis belajar diantaranya ada belajar arti kata-kata, belajar kognitif, belajar menghafal, belajar teoritas, belajar konsep, belajar kaidah, dan yang terakhir itu belajar berpikir. Nah, maksud dari belajar arti kata-kata yakni menangkap arti yang terkandung dalam kata-kata yang digunakan. Pun yang kedua itu belajar kognitif, berhubungan dengan proses mental. Dan yang ketiga itu belajar menghafal, menanamkan suatu materi verbal di dalam yang dapat diingatnya. Pun yang keempat itu belajar teoritas. Biasanya belajar ini menempatkan semua pengetahuan dalam kerangka organisasi mental untuk dapat memecahkan suatu masalah. Selanjutnya yang kelima yakni belajar konsep, dan yang keenam tadi belajar kaidah. Adapun yang ketujuh belajar berpikir. Nah, belajar berpikir ini sangat penting dalam pembelajaran. Kenapa? Karena sebagai bentuk proses. Nah, adapun berpikir ini ada 2, berpikir konvergen dan berpikir divergen. Berpikir konvergen adalah menuju suatu arah yang benar atau satu jawaban yang paling tepat atau satu pemecahan dari suatu masalah. Adapun berpikir divergen adalah berpikir dalam arah yang berbeda tapi benar. Nah, selanjutnya adalah aktivitas-aktivitas belajar. Aktivitas-aktivitas belajar ini terbagi menjadi 7 dengan cara yang pertama itu mendengarkan, yang kedua itu memandang, yang ketiga itu meraba, membau dan mencicipi, mengecap, dan yang keempat itu menulis atau mencatat, yang kelima membaca, keenam membuat ikhtiar atau ringkasan dan menggarisbawahi, yang ketujuh mengamati tabel-tabel diagram dan bagan-bagan. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Yang pertama ada situasi belajar kesehatan jasmani, keadaan psikis, pengalaman dasar. Yang kedua, penguasaan intelektual. Dan yang ketiga, latihan-latihan. Yang keempat, penggunaan unit-unit yang berarti. Dan yang terakhir adalah latihan yang aktif. Nah, adapun faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi belajar yakni ada 2, ada internal dan eksternal. Kalau internal itu kan artinya di dalam, yang mana dari fisik atau kesehatan, dan yang kedua itu psikologis atau dari mental. Dan eksternal, tadi kan internal, sekarang eksternal, yang mana eksternal itu kan mungkin faktor dari luar seperti lingkungan, materi, metode. Adapun faktor psikologisnya seperti psikis, intelektual, motivasi.